Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertarung. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia merasakan penyebaran bertahap niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu setan tanah tua. Tampaknya orang tua ini, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati. Sukian menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiao Yan akan kesulitan bersaing dengannya. Bagaimanapun, di dalam kelas Douzong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi yang satu untuk menantang yang lain di berbagai level. Meskipun Sukian memahami bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak keterampilan Do yang kuat, keterampilan Do ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi seorang elit Douzong biasa. Hantu setan tanah tua tidak termasuk. Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak mau mati, benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak campur tangan secara acak, aku yang dulu bisa melepaskan mereka. Namun, saya pasti harus mengambil nyawa Xiao Yan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh di belakang Sukian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Sukian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu setan tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para ahli ini dari lembah api iblis. Jika mereka benar-benar berakhir dengan perkelahian, para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga dengan jelas memahami bahwa alasan hantu setan tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Saat itu, dia bukan tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Sukian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan jahatnya beralih ke Xiao Yan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit. Kudengar kau anak kecil bisa melawan beberapa elit Douzong hanya dengan kekuatan Do Huang Mu. Jadilah itu, Anda dan teman Anda di samping Anda bisa menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa diriku yang dulu tidak memberimu sedikit pun kesempatan. Kata-kata Old Ground Demon Ghost dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di wilayah sudut hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu entah sayangnya meninggal atau telah meninggalkan wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Ekspresi Sukian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh muncul di depannya. Suara tawa Han Feng terdengar, tetua pertama Sukian, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan campur tangan dalam urusan orang lain. Senyum dingin muncul di wajah Sukian saat dia melihat Han Feng yang muncul di depannya. Dia berkata, Han Feng,
Setelah kepala sekolah kembali, saya akan memberitahunya dengan benar tentang masalah ini. Pada saat itu, saya akan melihat siapa yang bisa melindungi Anda. Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Suqian menyebut-nyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia berniat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh. Elder pertama Suqian, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan amarah dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. Jika Anda tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan Anda semua untuk menjadi sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari Demon Flame Valley bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng tidak takut sedikit pun ketika dia melihat cara para tetua akademi dalam bertindak. Dia menunjuk ke sekelompok orang dari Demon Flame Valley yang memiliki aura ganas yang tersisa di atas mereka dan dengan dingin tertawa. Suqian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah. Kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika ada yang salah terjadi di sisi Xiaoyan, kalian semua akan campur tangan dan membantu. Iya. Mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Hihi, penatua pertama Suqian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan keseluruhan situasi. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Suqian sama sekali mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati Yao Zunze, Douzun. Saat itu, setelah diubah oleh Hall of Souls, menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Kaki Suqian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura seperti kekuatan surga yang luas. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Suqian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Suqian. Ketika dua aura elit Douzong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan langsung, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Suqian secara bertahap memasuki keadaan pertempuran, hantu setan tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara lemah, apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran? Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk,
dan douki berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Matanya yang agak keabu-abuan seperti setan melirik ke arah Old Ground Demon Ghost sebelum menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya. Anda pasti akan terluka jika Anda diserang." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, "Mari kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan pertahanan saya sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena ini." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Zian, "Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan di masa lalu. Apakah kamu mengerti?" Wajah kecil dari Zian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan dari wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Dia awalnya adalah wanita yang tidak banyak bicara. Selain itu, karena Xiaoyan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertingkah sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan aroma yang tersembunyi bertahan. "Sudahkah kamu memutuskan segalanya?" Hantu iblis tanah tua menyilangkan tangannya di dada saat dia berdiri di tempat yang lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya beralih di antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. "HMPH!" Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukan banyak hal saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam. Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang 1 kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jelas. "Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu." Tangan keriput hantu iblis tanah tua sedang membentuk sebuah es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. "Ada banyak hal yang tidak kamu sadari." Suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu setan tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan memiliki kilatan tajam dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menargetkan tenggorokannya. "Mencicit, mencicit!" Kuku yang tajam melintas. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu setan tanah tua. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam Little Fairy Doctor mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua dengan aneh tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat hantu setan tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, "Xiaoyan, hati-hati. Dia menargetkan Anda." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.